Tulisan apa yang diinginkan. Bintang hitam bergerak mulai memudar, juga warnanya hingga terlihat jadi samar. Namun harapan serta keinginan sang pena, bintang hitam berubah putih mudah dibaca. Ku akhiri goresan tulisan pena ini secara singkat dan secuil riwayat Nabi, meski tak selengkap seperti kitab yang ada yang memuat lengkap sejarah akan dirinya. Tetapi harapanku dan aku pun berdoa, semoga bermanfaat bagi siapa saja, dan ku mohon serta padanya aku meminta, tuh golongkan orang yang ikhlas hanya untuknya. Biarlah yang maha tentukan ikhlas seseorang, moga tentukan pun secara langsung kita ditemui. Inilah harapan dari sang pena yang hitam, tersingkapnya tabir gelap kulitnya malam. Salawat salam indah yang terlimpah baginya, juga bagi sahabat, kerabat dan keluarga. Seperti yang telah kumulai dengan pujian, maka dengan pujian pula akan ku akhirkan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Ya Allah, kami mohon padamu sebagai wujud bahwa kami taat padamu, dan sebagai wujud bahwa kami adalah hambamu, hamba yang lemah tanpa pertolonganmu, hamba yang selalu membutuhkan rahmatmu. Labbaik Allahumma rabbi wa sa'daik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa 'ain, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, segala puja dan puji hanya untukmu, pujian yang terukir indah selalu, meski tak seindah dan seagung pujian yang engkau sampaikan pada dirimu, karena keagungan engkau karuniakan tanpa adanya kekurangan. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah pada sebaik-baiknya makhluk, sang pembawa pencerah, Nabi Muhammad beserta keluarganya, pemimpin para sahabat serta sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, dengan kemurnian cintamu pada kekasihmu, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami bertawassul dengan beliau, manusia yang utama, baik dosa yang terkecil hingga dosa yang terbesar, dan engkau berkenan pula untuk menutupi kekurangan kami, kekurangan dalam ketaatan secara lahir maupun batin, juga bagi pengarang ringkasan ini dan bagi keluarganya, anak istrinya, ibu bapaknya, guru-gurunya, serta orang-orang yang berhubungan dengannya, juga bagi keluarga kami, anak istri kami, ibu bapak kami, guru-guru kami, serta orang-orang yang berhubungan dengan kami. Tak lupa bagi pembaca kitab ini dan pendengarnya, orang-orang yang bersedekah, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, yang masih hidup atau yang telah wafat. Ya Allah, makmurkanlah anggota tubuh kami dengan ketaatan kepadamu, dan makmurkanlah hati kami dengan kecintaan kepadamu, dan langkahkanlah kaki kami selalu dalam naungan rahmat ridhamu. Masukkanlah kami dalam golongan auliamu, bersihkanlah kotoran hati kami dan kotoran dosa anggota tubuh kami. Tunjukkanlah kami jalan yang kau ridhoi selalu. Tapi perkara akhirat
bukan main-main. Allah yang memberikan titel kepada mereka apa? Radhiyallahu anhum wa bayangkan. Titelnya langsung dari Allah. Mereka masih ada di dunia. Kata Allah, mereka radhiyallahu anhum wa Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Masih hidup sudah Allah katakan Allah ridho kepada mereka. Sekarang apa yang mau kita cari kalau Allah sudah ridho? Kita ini hidup di dunia beramal, mujahadah, susah payah di sekolah ini adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Benar ya? Sedangkan Allah sudah memberikan titel itu kepada mereka, mereka masih hidup di dunia. Apa enggak luar biasa? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Tapi Allah Maha Adil, Zat yang Maha Kuasa. Sahabat khususan sahabat especially for the companion of Rasulullah SAW, spesial memang untuk para pendamping Nabi SAW. Mereka yang suhbah dengan Rasulullah, yang mengimani kepada Rasulullah, yang menapatilas perjuangan Rasulullah SAW. Kata Nabi, kalau Allah memasukkan kamu wahai Abdurrahman ke dalam surga, in adkhalakallahu jannah, kalau Allah memasukkan, berarti untuk mendapatkan itu dia harus bersusah payah, harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kuda tersebut yang dia inginkan. Kalau Allah memasukkan kamu ke dalam surga wahai Abdurrahman, maka di surga ada kuda yang terbuat dari yakut. Tahu yakut, batu rubi, delima, merah, yang harganya termahal sekarang, kayak diamond merah. Dia mempunyai dua sayap, lahu janahan yatiru haitsu syi'ta, dan dia akan terbang kemanapun kamu mau. Nabi SAW ingin idkhal surur, ingin memasukkan rasa senang ke dalam sahabat, tapi tidak langsung katakan ya ada seperti ini. Kalau Allah memasukkan kamu ke dalam surga, supaya apa? Supaya sahabat punya keinginan untuk masuk ke dalam. Nah ini karena berbicara tentang kuda yang memiliki dua sayap, seperti itulah bentuknya buraq. Di dalam hadis Muslim tidak disifatkan oleh Nabi SAW, buraq tidak sebesar bighal, tidak sebesar persilangan antara kuda dan keledai, tidak sekecil keledai, pertengahan. Barq, yakadul barq yakhtafu absarahum. Jadi secepat kilat, seakan-akan kilat yang memalingkan pandangan mereka itu dalam surat Al-Baqarah. Apa itu buraq? Itu adalah kendaraan yang Nabi SAW gunakan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna hawlahu. Nanti dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa, Nabi SAW salat 2 rakaat, datang Jibril, baru yang menaikkan kepada Sidratul Muntaha adalah Jibril alaihissalam. Tapi secepat kilat dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dengan kendaraan buraq. Nah insya Allah kalau Allah memasukkan kita semua ke dalam surga, amin. Nanti kita akan bisa mengendarai tadi khail yang terbuat dari yakut, yang memiliki dua sayap, dan kita akan bisa terbang kemanapun kita mau. Mudah-mudahan Allah kasih itu semua. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj. Isra berjalan di malam hari, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha, itu Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mendapatkan satu titah terpenting, yakni salat. Secara cerita mungkin antum semua sudah tahu. Tanggal berapa sih Ramadan? 27 Rajab tahun ke-8 kenabian. Tahun ke-8 kenabian, Isra Mi'raj. Tahun ke-8 kenabian, Nabi SAW mendapatkan titah Isra Mi'raj. Kembalinya beliau dari Isra Mi'raj, beliau naik di Jabal Abi Qubais. Dan beliau katakan, aku baru tadi mengumpulkan kepada orang-orang Arab pada saat itu. Jadi Jabal Abi Qubais adalah satu tempat di mana orang-orang Arab sering mengumpulkan kabilah-kabilah lain. Kan Mekah didatangi oleh beberapa kabilah.
Nah kalau mau mengumpulkan seseorang tersebut naik ke Jabal Abi Qubais, dari situ dia panggil para kaum. Biasanya yang naik ke situ harus orang-orang penting sehingga bisa mengumpulkan orang-orang. Seperti itu seringnya. Jadi Jabal Abi Qubais adalah simbol kepemimpinan yang sekarang menjadi istananya raja di Saudi di sana. Di Jabal Abi Qubais dekat Zamzam Tower ada di situ Jabal Abi Qubais jadi istananya raja pada saat itu. Nabi SAW naik di sana dan Nabi SAW memberikan satu kumpul semua para kabilah dan Nabi SAW semalam aku baru mengadakan perjalanan dari sini sampai ke Masjidil Aqsa. Satu hal yang impossible kalau kita pikirkan secara zahir. Nggak mungkin karena perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan pesawat 3 jam. Kemarin kita dari Jeddah rada mendekati malahan. Jeddah ke Jordan ke Masjidil Aqsa masih 1 jam lagi by car. Masih ada 1 jam lagi. Mari kita terbang dari jemaah dari Jeddah ke Jordan 3 jam perjalanan. Saya tanya dari sini berapa jam lagi ke Masjidil Aqsa? Kurang lebih 1-2 jam dengan mobil. Jadi 1 jam, 2 jam sampai perbatasan, dari perbatasan gak jauh Masjidil Aqsa. Kalau dengan kendaraan unta, kuda dan lain sebagainya kira-kira ditempuh berapa lama? Dengan pesawat saja 3 jam, dengan bus 1 hari 2 malam. Atau kalau dengan berjalan kaki ataupun dengan kira-kira berapa lama? It's not make sense kalau Nabi SAW katakan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dalam waktu semalam. Maka semua orang mengingkari dan yang paling mengingkari adalah Abu Jahal. La'natullah alaih. Dia senang ketika Nabi mengatakan itu. Wah, waktunya saya untuk membuat satu propaganda supaya orang semakin mengingkari Rasulullah. Tuh kan apa saya bilang nih. Wailak ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Kau untuk perkara ini mengumpulkan kami. Kata Abu Jahal, lihat kelakuan Muhammad. Mungkin enggak? Akhirnya semua orang yang sedikit percaya dengan Nabi mulai mundur dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Masa iya ke Masjidil Aqsa perjalanan 1 malam? Enggak mungkin. Ketika semua orang mulai mengingkari kena propagandanya Abu Jahal, maka kata Abu Jahal, sisa 1 orang. Seandainya nih orang mengingkari juga apa yang dikatakan oleh Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ketika nih orang mengingkari apa yang disabdakan, apa yang dikatakan oleh Muhammad, maka akan tertutup dakwah Muhammad di kota Mekah. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Belum mendapat julukan Abu Bakar Siddiq pada saat itu. Maka didatangi oleh Abu Jahal. Abu Bakar, nih, saya bawa nih Muhammad. Coba kamu dengar apa yang pada saat itu Abu Bakar gak hadir. Pada saat Nabi SAW hilang di Jabal Abi Qubais. Lihat apa yang dikatakan dia barusan tadi di Jabal Abi Qubais. Kamu dengarkan. Apa? Nabi SAW mengulang, semalam aku berjalan, menceritakan tentang kejadian Nabi SAW dengan kendaraan buruk dari Masjidil Haram ke Masjid dalam waktu 1 malam. Jawaban Abu Bakar, seandainya Muhammad berkata di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, dan itu tidak terjadi, maka aku akan tetap percaya dengan Muhammad SAW. Seandainya Muhammad katakan di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, dan itu tidak terjadi, aku tetap akan percaya kepada Muhammad SAW. Baru di situ dikatakan as-siddiq, bukan karena kejujuran Sayyidina Abu Bakar, tapi karena beliau senantiasa membenarkan. Karena semua sahabat siddiq, semua sahabat sifatnya adalah jujur. Jadi bukan berarti Abu Bakar as-siddiq berarti Abu Bakar yang paling jujur, yang lain ada sedikit-sedikit bohong. Tidak. Ini harus kita pahami. Sayyidina Abu Bakar dijuluki as-siddiq karena senantiasa membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika semua orang dalam keadaan. Paham ya? Jangan sampai nih kita punya suudzon sama sahabat. Oh, Abu Bakar paling jujur, yang lain sedikit-dikit kan? Itu mah kita yang kerjanya bohong mulu, ya? Iya nggak kira-kira? Aduh lagi malas belajar dengan pura-pura sakit kan, gitu kan?
Nggak bohong, sakit iman ya kan? Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang senantiasa membenarkan perkataan Nabi SAW. Tapi hal yang terpenting yang kita petik daripada kisah Isra Mi'raj adalah salat. Yang sedikit saya bahas tentang pentingnya salat. Berikan wasiat terakhir sebelum beliau wafat adalah as-salat. Dan sabda-sabda sebelumnya banyak. Sebelumnya Nabi SAW senantiasa mendakwah apa? Menyampaikan tentang kepentingan sholat, fadilah sholat, ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Kan sering kita dengar dalam ta'lim, ya kan? Satu sholat dengan sengaja dihukum di dalam neraka satu hukum. Berapa satu hukum? 80 tahun akhirat. Berapa? 28.800.000 tahun dalam neraka. Kalau hitungan dunia, kebayang gak sih? Kita sama api nggak sampai semenit sedetik lagi, langsung tangan kita seperti ini. 10 detik aja kira-kira gimana? Pasti melepuh kita langsung. Otomatis itu baru 1 detik. Ini satu sholat ditinggal di dalam neraka yang panasnya 70 kali lipat api dunia selama 28.800.000 tahun. Satu sholat kali 100 sholat kira-kira kali 1000 sholat. Allahu Akbar. Nabi SAW senantiasa memberikan fadilah bagi orang yang menjaga sholat dan kerugian bagi orang yang meninggalkan sholat. Fadilah yang paling besar apa? Barang siapa yang menjaga sholat di mana azan dikumandangkan tepat pada waktunya secara berjamaah, Allah akan memberikan 5 jaminan. Yang pertama, yang kencang dong. You are a man, guys. Ditanya, berarti apa? Dulu di surga aja. Ada 5 jaminan nih. Surga terakhir, mamen. Surga terakhir yang pertama apa? Gak akan ada ceritanya menjadi orang miskin. Allah akan menjauhkan darinya kefakiran, kesempitan hidup, kesusahan hidup, kesengsaraan. Allah jauhkan ketika dia di dunia. Kira-kira nih, saya mau tanya nih. Satu dunia ini kita survei, kita tanya, kamu mau bahagia atau sengsara? Ada nggak yang jawab sengsara? Ada. Kalau dia otaknya sedikit crack, mungkin dia oke dengan oh, berarti dia harus masuk RSJ. Bukan karena COVID tadi ya. Semua orang pengen bahagia, mau kafir, mau Islam, siapapun dia, hitam, putih, ajam, Arab, semua orang pengen bahagia. Allah jamin bagi si penjaga sholat akan Allah jamin tidak akan pernah merasakan kesempitan hidup selama hidup di dunia. Coba. Ini perlu kita jadikan mindset di dalam kepala kita, betul-betul harus baik brainwash nih, cuci nih, tak. Oh, berarti gua kalau mau hidup gua enak, senang, tenang, damai, bahagia, jaga sholat aja. Jaga sholat berapa lama sih? Satu sholat berapa menit kira-kira yang paling lama? Yang zikirnya berapa? 10, 20, 30. Pukullah 15 menit, oke. Ya, 15 menit kali 5 waktu berapa? Kan 5 menit sholatnya, 10 menit zikir, wudu dan lain sebagainya, ya kan? 15 menit kali 5, 75, 1 jam setengah taruh. 24 jam, 1 jam setengah kita keluarkan untuk Allah yang jaminannya kita nggak akan pernah susah, Ibu. Sisanya 22,5 jam. Kita mau jungkir balik, mau apa, terserah Anda mau ngapain, asal jangan maksiat. Asal jangan maksiat. Maksudnya kan ini sifatnya yang sifatnya kita tidur sesuai dengan nafsu, makan sesuai dengan nafsu, tempur sesuai dengan nafsu, ya kan? Nanti siap-siap jihad, tempur, tapi orang persiapan. 22 jam lah taruh. 22 jam kita menunaikan semua yang sifatnya mengikuti syahwat. Sisanya kita hidup di dunia sudah Allah jamin tenang hidup. Bayangkan, kita cuma memberikan waktu 1,5 jam untuk Allah, sisanya kita gunakan untuk keperluan pribadi kita. Allah jamin kita tidak akan pernah susah seumur hidup. Kira-kira
Mau apa mau? Mau apa enggak? Siap menjaga sholat insyaallah? Itu baru satu, masih ada 4 sisa jaminan. Aku tahu jaminan enggak sih? Apa? Garansi. Ente beli HP Samsung garansi 10 tahun misalnya. Tapi terkadang 5 tahun kita klaim nggak mau, wah ini rusak karena antum sendiri, hilang karena masih ngeles. Padahal udah merek brand oke, ya nggak? Garansi bank, garansi asuransi masih banyak ngelesnya, apalagi BPJS ancuran-ancuran. Begitu udah habis dipakai. Padahal judulnya asuransi. Ini yang langsung ngasih asuransi jaminan adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang tidak ada sedikit pun cacat dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada fil mulki syai'an. Dalam hadis Riyadhus Shalihin muttafaq alaih, Bukhari Muslim semua meriwayatkan, kalaulah kalian yang awal, lau anna awwalakum wa akhirakum, yang paling awal keluar, yang paling terakhir keluar, dari golongan manusia, dari golongan jin, semua berkanu ala atqa qalbi rajulin wahid, menjadi orang yang paling takwa semua. Semuanya enggak ada, semuanya wali satu dunia ini dari awal sampai akhir. Manusia jin. Ma zala min mulki syai'a, kata Allah, tidak akan sedikit pun menambah kemuliaanku, kata Allah. Allah zat yang maha sempurna, yang kemuliaannya tidak bergeming dengan ibadah hamba, yang mana kemuliaan Allah tidak terkesan sedikit pun dengan apa yang kita lakukan ketika di dunia. Kenapa? Karena kita melakukan perintah Allah adalah untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Faman wajada khairan falinafsihi ومن عنده ومن وجد خير ذلك فلا تلمن إلى نفسه. Semuanya akan kembali kepada kita. Semua amal yang kita lakukan kembalinya kepada kita, dampaknya bukan untuk Allah. Jangan salah kaprah. Kita terkadang berbuat kebaikan kepada teman adalah supaya teman ini bisa bahagia. Tapi kita berbuat baik menjalankan perintah Allah bukan untuk Allah. Karena Allah telah tegaskan di dalam hadis qudsi tadi,